Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Haryanto selaku dosen mata kuliah Konten Kreasi Bahasa dan Budaya. Dan selamat siang, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Belia Arisanti dari Universitas Pekalongan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai 6 konten yang telah saya buat dengan tema konten sastra atau bakat, konten kolaborasi, dan konten aktivitas kampus. Langsung saja kita mulai dari konten yang pertama. Di sini saya membuat konten dengan judul Potting Cerpen Fantasi Hikayat Penciptaan Bintang Suguh Kurniawan. Istilah potting ini saya buat dari singkatan kata podcast thinking. Yang dimaksudkan di sini adalah kita berpodcast sembari berpikir dari cerita yang ditampilkan. Yang mana dalam konten ini saya menggunakan metode ala podcast yang menceritakan cerpen fantasi berjudul Hikayat Penciptaan Bintang karya dari Suguh Kurniawan. Dari cerpen ini juga terdapat banyak amanat dan pesan cerita yang dapat membuat kita berpikir bahwa di mata Sang Pencipta kita semua sama di dunia ini. Sebagai makhluk Tuhan, kita harus saling membantu dan tolong-menolong terhadap sesama, karena di dunia ini tidak ada yang dapat hidup sendiri. Dan dari cerpen ini pula, saya melihat bahwa terkadang apa yang tidak kita inginkan berubah menjadi sesuatu yang sangat kau harapkan. Selanjutnya konten kedua. Dalam konten ini saya membuat judul Facting, sadar gak kalau media sosial udah pengaruhin kehidupan kalian. Istilah facting ini saya buat dari singkatan kata fact and thinking. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan adanya fakta tersebut, bagaimana cara kita berpikir untuk menghadapinya. Seperti yang terdapat dalam konten ini, saya mendeskripsikan tentang fakta bahwa kebanyakan orang-orang saat ini itu suka lupa dan tidak tahu waktu jika sudah bermain dengan ponselnya. Dan hal ini tentu saja secara tidak langsung lambat laun dapat mempengaruhi perubahan perilaku atau kehidupan kita. Dan dalam konten ini juga saya menjelaskan secara singkat dampak negatif apa yang didapat dari kebiasaan menghabiskan banyak waktu dengan ponsel untuk melihat sosial media terhadap perubahan hidup kita, terlebih dengan adanya perkembangan media sosial yang semakin pesat. Selanjutnya konten ketiga. Dalam konten ketiga ini, saya membuat judul Tips Membangkitkan Mood Saat Sumpek Dikejar Deadline. Kita semua pasti suka membuat rencana yang terkadang sudah disusun dengan rapi, tetapi gagal karena deadline, yang berakhir jadi sumpek, stres, atau hektik sendiri. Dan hal tersebut pasti membuat mood atau suasana hati kita menjadi buruk dan tidak semangat lagi. Berdasarkan pengalaman saya dan beberapa artikel yang saya baca, di dalam konten ini saya berbagi tips yang biasa saya atau mungkin banyak orang di luar sana lakukan juga. Konten ini memperlihatkan beberapa aktivitas yang sekiranya dapat membantu mengembalikan good mood atau suasana hati yang baik agar dapat mengerjakan tugas dengan maksimal dan dapat selesai tepat waktu. Selanjutnya konten keempat. Di konten keempat ini saya membuat judul Facting Menyikapi Quarter Life Crisis. Yang mana alasan saya membuat konten ini karena seperti yang kita tahu, quarter life crisis ini kan periode saat seseorang berusia 18-30 tahun merasa tidak memiliki arah, khawatir, dan bingung terhadap kehidupannya di masa depan. Saat saya melihat dan membaca artikel tentang quarter life crisis ini, sepertinya beberapa tandanya mulai terjadi di usia saya. Maka dari itu saya berpikir untuk membuat konten menyikapi quarter life crisis ini karena saya penasaran dengan fakta tersebut dan ingin berbagi pengetahuan singkat juga dari hasil bacaan saya, bagaimana cara menyikapinya atau menghadapinya agar quarter life crisis ini tidak berlanjut lebih jauh. Selanjutnya konten kelima. Dalam konten kelima ini saya membuat judul Cerita Kuliah. Saya berkolaborasi dengan salah satu mahasiswa yang kebetulan adalah teman saya sendiri di jurusan PGSD dan ingin berbagi cerita singkat tentang pengalamannya selama kuliah offline dan saat
kuliah online seperti ini yang terlihat sekali perbedaannya dari bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman, kegiatan bakti sosial bersama teman-teman, kegiatan kampus yang dapat diikuti secara langsung, dan masih banyak lagi. Selanjutnya konten ke-6. Pada konten ini saya membuat judul Study from Home Online Class. Karena di masa pandemi ini saya sedang menjalankan PJJ yang mana saya harus menghabiskan banyak waktu belajar dari rumah saja, maka pada kesempatan saat itu saya berinisiatif untuk mengerjakan tugas kampus bersama teman saya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Bertemu dengan teman yang kuliah di bidang yang sama dapat membantu pemahaman saya terhadap materi yang kurang dipahami. Karena menjelang minggu ujian, kami mengerjakan beberapa tugas kampus bersama yang dirasa sulit untuk diselesaikan sendiri. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman masing-masing, maka akan lebih cepat juga tugas tersebut dapat terselesaikan. Selama proses pembuatan konten-konten ini, lumayan banyak suka duka yang saya rasakan. Sukanya adalah saya dapat mengeksplorasi lebih luas, juga dapat mengetahui tentang hal-hal yang sebelumnya hanya menjadi rasa penasaran saya saja, seperti bagaimana proses editing yang benar, mengetahui fakta-fakta baru seperti yang saya bahas di dalam konten, serta dapat kembali berbincang dengan teman-teman yang sudah cukup lama tidak bertemu. Untuk dukanya itu seperti saya harus berusaha mengatur waktu agar lebih efektif lagi, agar tidak bentrok juga dengan tugas-tugas lain yang harus saya kerjakan setiap minggunya. Juga memikirkan konsep apa yang akan saya bahas selanjutnya, yang terkadang membuat saya cukup pusing sendiri. Dan juga terlebih keadaan rumah saya yang selalu ramai karena dalam pembuatan konten ini saya lebih banyak mengerjakannya dari rumah. Jadi proses perekaman seringkali terhambat karena gangguan-gangguan kecil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan mengenai suka dukanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton konten saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah pemahaman Anda mengenai konten yang saya buat. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.